Halo guys, selamat datang di Youthverse, sebuah online talk show yang dibuat oleh remaja KBP Tanjung Priok yang bertujuan sebagai wadah sharing dan juga bisa mengangkat isu-isu dan juga obrolan-obrolan tentang kalian generasi muda, terutama remaja. Nah, di episode yang pertama ini, gue udah mengundang Kak Juli. Hai Kak. Hai. Ya, kalau buat kalian yang belum tahu, Kak Juli ini adalah ketua remaja. Kebetulan belum selesai ya, karena ada pandemi corona ini ya. Betul, harusnya udah kelar kemarin Harusnya ya, sudah bulan kelar. Maret ya. Iya. Mungkin untuk teman-teman yang belum kenal nih sama lu, Kak, mungkin lu bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, hai teman-teman. Kenalin, nama Juli Borusenipar. Puji Tuhan diberi kesempatan untuk jadi ketua remaja di periode 2018-2020 dan sebentar lagi akan digantikan salah satu kandidatnya yang lagi jadi MC-nya nih. Mungkin buat teman-teman yang lain, mungkin yang udah sering ibadah di remaja atau aktif di remaja pasti pernah lah ngeliat Kak Juli atau mungkin sebagai MC, song leader atau di event-event remaja lainnya. Mungkin nih banyak yang belum tahu nih Kak gimana perjalanan pelayanan lu, mungkin dari gimana bisa terjun di pelayanan di remaja atau ada kesan-kesan yang lainnya, mungkin bisa diceritain buat teman-teman yang lain. Oke, jadi teman-teman sebenarnya waktu lagi masuk ke remaja, sebenarnya ceritanya juga sama ya kayak kondisi remaja-remaja lainnya yang awalnya juga takut, awalnya malu untuk join di ibadah remaja. Tapi sampai akhirnya waktu itu karena di CD kita punya ini ya kewajiban juga untuk ikut ibadah remaja karena harus dapat tanda tangan ya dari pendeta. Jadi akhirnya mulai ikut ibadah remaja dan waktu itu ingat banget kepanitiaan pertama akhir diajak sama pengurus remaja waktu itu diajak jadi panitia di Kebaktian Padang. Waktu itu ketuanya Tamara Borustanggang dan langsung dipercayain untuk jadi anak acara di koordinator. Dan akhirnya dari situ dikasih lagi kesempatan lainnya untuk jadi panitia Natal, jadi BPI Natal, lalu beberapa kepanitiaan lainnya, sampai akhirnya dipercayain juga untuk jadi BPH di remaja periode 2016-2018. Waktu itu ketuanya Kak Agnes. Dan puji Tuhan dikasih kesempatan lagi, Tuhan masih kasih kesempatan untuk melayani lagi jadi BPH di periode 2018-2020. Kalau gue boleh tahu, apa sih alasan lu untuk mau melayani entah sebagai kepengurusan atau sebagai penata layan di ibadah remaja, ibadah kebulanan? Apa sih alasannya lu mau ikut ambil bagian, Kak? Oke, kalau ditanya kenapa mau melayani, sebenarnya jawabannya pasti karena Tuhan udah kasih banyak banget ya berkat buat gue pribadi yang gue sadar benar-benar apa ya, Tuhan udah baik banget sama hidup gue dan kayaknya ketika gue nggak ambil kesempatan untuk melayani, menurut gue itu hal yang sangat apa ya, sangat apa ya Jo, boleh dibilang mungkin nggak tahu diri lah kalau ibarat bahasa kasarnya ya, kayak Tuhan lu udah kasih banyak banget kebaikan dan ya kita meresponinya dengan bisa melayani dia. Dan gue pun ngerasa dalam proses pelayanan gue juga bertumbuh, gue juga bisa dapet banyak hal yang ngebuat diri gue akhirnya sadar, oh ternyata ini toh yang Tuhan mau, ini loh yang sebenarnya harus gue jalanin. Seperti itu. Tapi sebenarnya pelayanan bukan cuma hanya tentang bicara di gereja aja ya, Jul. Yeah. Pelayanan juga bicara ketika kita juga melayani di sekolah, di tempat kita kerja, ataupun dimanapun yang Tuhan udah kasih kesempatan kita berada di lingkungan itu. Jadi ketika kita mau kasih yang terbaik untuk mempermuliakan namanya, itu juga udah pelayanan sih, kayak gitu. Jadi kenapa mau melayani? Ya intinya karena Tuhan udah baik banget, kasih kesempatan buat gue dapetin banyak berkat, bahkan dia juga udah rela ya di atas kayu salib untuk nebus dosa kita, dan gue ngerasa bentuk pelayanan gue ini gak ada apa-apanya dengan kasih yang udah Tuhan kasih buat gue. Tadi kan sebelumnya lu bilang kalau di kepengurusan lu udah dari tahun 2000, tadi sebelum jadi BPH kan udah 2 tahun sebagai pengurus juga.
baru habis itu lanjut sebagai BPH di remaja. Selama 4 tahun itu ada nggak sih lu kayak lu ngerasa entah jenuh atau mungkin ya ibarat kata capek lah gitu dalam pelayanan, kan itu bukan waktu yang singkat. Betul. Kalau ditanya jenuh, enggak. Sebenarnya enggak jenuh, tapi mungkin dalam prosesnya pasti pernah yang ngerasain sedih, capek, atau mungkin kayak kadang pernah kayak ngerasa, kenapa ya kok bisa kayak gini, akhirnya terjadi, padahal udah dipersiapin, tapi kenapa kayak gini ya, atau misalkan udah deket sama teman kita, tapi pas di kepanitiaan, kenapa ya bisa ada konflik, kayak gitu sih Jul. Tapi balik lagi ketika ada masalah kayak gitu, mencoba untuk menyadari bahwa pelayanan, kita jangan sampai fokus sama manusia ya, jangan sampai fokus sama apa yang ada di sekeliling kita, tapi tetap fokus untuk melayani Tuhan. Jadi ketika ada masalah, mencoba untuk nginget what would Jesus do. Itu juga yang selalu kayak Bang Timot, pendamping remaja juga bilang, ketika lu ada masalah dengan sesama panitia ataupun sesama pengurus, harus segera diselesaikan, karena nggak boleh sampai berlarut-larut ya, karena dalam pelayanan Tuhan juga nunjukin kasih-Nya, dan ya itu sih intinya, nggak jenuh. Tapi pasti pernah ngerasain kayak gitu. Gimana kita nge-manage-nya, jangan sampai hal-hal kayak gitu ngebuat kita malah mundur dari pelayanan, karena kan kadang banyak ya, apalagi remaja yang mungkin sempat ada konflik, akhirnya malah pergi nggak melayani lagi, padahal kan kalau dipikir kita harus fokus pelayanannya hanya untuk Tuhan ya, gitu sih Ju. Selama lu aktif nih misalnya di remaja HKBP Tanjung Priok, ada nggak sih kayak event-event yang menurut lu kayak paling berkesan gitu kan? Banyak mungkin dari Paskah, Kebaktian Padang, retret, dan juga Natal. Ada nggak sih kayak momen-momen yang membuat lu kayak, wah ini teringat banget lah sampai sekarang gitu? Apa ya? Sebenarnya kalau dibilang momen ya semua pasti semua berkesan ya. Punya kisah, yes betul, punya kisahnya masing-masing ya. Tapi ya paling berkesan pasti ketika jadi ketua remaja ini sih, ketika harus bisa jadi teladan juga buat pengurus-pengurus lain di saat, apalagi kan selama jadi ketua ini sebenarnya lagi semester akhir di kuliah kan. Jadi waktu itu memang lagi skripsi, jadi sebenarnya masa-masa yang lagi pergumulannya banyak banget, ditambah lagi 2 BPH lainnya juga lagi fokus UN, jadi kayak mungkin memang masa-masa kepengurusan ini sih, ketika 2018-2020 banyak banget hal-hal yang ngebuat diri kayak ngerasa makin bertumbuh dengan banyaknya tantangan, masalah, pergumulan, banyak sih yang nggak bisa dilupain kayak gitu. Jadi intinya di lebih 2 tahun ini sih banyak hal-hal yang kayak harus benar-benar bisa bagi waktu setelah pegang skripsi, lanjut lagi ngecek HP gimana perkembangan pengurus dan sebagainya kayak gitu. Lu udah aktif di pelayanan selama 4 tahun mungkin lebih. Lu ada nggak sih kayak pesan untuk teman-teman calon pengurus lainnya yang walaupun kita belum selesai pembinaan atau bahkan pelatihan, tapi kan kita udah mulai ikut ambil nih dalam kepengurusan, mungkin dalam hal-hal kecil. Lu ada pesan nggak sih buat mereka atau mungkin remaja secara umumnya? Oke. Kalau buat teman-teman pengurus tentunya tetap berjuang untuk melayani dari awal sampai akhir, karena 2 tahun bukan waktu yang sebentar ya, tapi 2 tahun juga bukan waktu yang lama. Kayak gue pribadi kayak ngerasa cepet banget nih kepengurusan. Jadi buat teman-teman terus berjuang, ketika mungkin lelah atau sedih atau nanti ada hal-hal lainnya yang dirasakan selama prosesnya, percaya itu adalah proses pembentukan juga dari Tuhan agar kita juga bisa lebih bertumbuh. Dan intinya ingat kalau semua yang kita lakuin ini hanya untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan berikan yang terbaik untuk Dia. Jadi buat teman-teman remaja juga secara umum, pastinya mau ngajak untuk teman-teman gabung di berbagai kegiatan yang diadain calon pengurus nantinya, karena
dari sana kita bisa bertumbuh bersama melalui kebaktian bulanan, kita bisa lebih mengenal lagi, bisa lebih dalam lagi, tahu tentang firman Tuhan, bisa bersekutu bersama, bertumbuh bersama, seperti itu. Jadi buat teman-teman remaja, berharap banget teman-teman juga ikut dari berbagai kegiatan yang nanti diadain oleh calon pengurus remaja. Oke, thank you Kak Juli untuk Oke. sharingnya hari ini.